Kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya, alhamdulillah Mbak ya, atas izin Allah dan karunia-Nya ya, sore ini Allah pertemukan ya, karena mencari pertolongan Allah ya. Mudah-mudahan ya Mbak ya, dengan niat yang baik kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah, minta karunia dari Allah hari ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya ya. Karena di dalam Al-Quran, kalau kita ada masalah apapun, balik lagi kepada Al-Quran. Petunjuk kita untuk menjalani hidup, Al-Quran. Petunjuk kita untuk menjalani ibadah, Al-Quran. Jadi petunjuk kita untuk balik lagi ke surga, Al-Quran. Jadi kalau kita pakai pikir, gak ada dasar nanti. Jadi patokannya semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, kita sekarang dalam keadaan dapat cobaan di rumah tangga, balik lagi ke Al-Quran. Lihat firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat, Mbak. Al-Quran itu penyembuh. Al-Quran itu rahmat. Maka hari ini yang kita mau harapkan kepada Allah adalah rahmatnya. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya ada beberapa Mbak yang harus kita ikutin atau kita jalanin ya. Masya Allah. Nomor satu apa? Imannya kita lurus betul, yakin betul dengan firman ini, bahwa Al-Quran adalah penyembuh untuk sakit yang ada di fisik maupun yang rohani ya. Insya Allah Mbak. Jadi Allah tegaskan berikutnya lagi, jika kita sakit, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika engkau sakit, maka Allah yang menyembuhkan, bukan kami, bukan dukun, bukan dokter, bukan. Tapi Allah nyuruh kita ikhtiar dengan cara yang benar, yang diridhoi, yang tidak ada kemusyrikan, yang tidak ada yang haram, yang tidak ada yang dilarang sama Allah. Datang ke dukun pasti musyrik. Jika kita percaya mati dalam keadaan musyrik, neraka jahanam, janji Allah, gak main-main, gak main-main. Maka tadi saya ingetin, berhenti, jangan diulang, buang, diniatkan hari ini pada Allah. Ngeri Mbak ya, ibadah kita tertolak, gak keterima. Kalau ibadah tertolak, tembus gak doanya? Itu logikanya ya. Nah, itu salah satu. Musyrik dihilangkan, diniatkan ya, dibuang. Yang kedua, hilangkan suudzon. Betul-betul tidak boleh prasangka ya. Karena prasangka menjadi kendaraan jin, masuk, mengganggu otak kita, mengikat otak kita, memukul otak kita. Bisa vertigo, bisa linglung. Kalau linglung selesai, bodoh kita. Nauzubillah min dzalik. Satu, hilangkan prasangka. Karena Allah, bukan karena darmin, karena Allah ya. Hablum minan nas diperbaiki dengan memaafkan siapapun, termasuk adalah kunci surga tadi. Maafkan karena Allah tanpa syarat. Udah ditulis hari ini kita ada masalah, udah ditulis hari ini kita betul-betul sudah ada jalan ceritanya. Jadi balikan lagi kepada Al-Quran ya. Maafkan mereka karena Allah, insya Allah lapang hatinya. Lihat hubungan kita kepada makhluk, kita menjadi orang yang pemaaf. Sekarang hubungan kita kepada Allah diperbaiki, hablum minallah. Pasti banyak masalah, pasti banyak lalai, meninggalkan sholat iya, seujonnya iya, pemarah iya, la ilaha illallah ya. Maka perbaiki, kita banyak lalai kepada Allah dengan apa? Istighfar, sungguh-sungguh minta ampun hari ini kepada Allah dengan kelalaian kita yang pernah kita lakukan selama ini. Hati-hati Pak ya, karunia Allah begitu besar, jangan disia-siakan ya. Pada saat kita lagi banyak masalah baru mendatangin Allah,
Pada saat Allah coba kita tidak banyak masalah, kita dilalaikan dengan hiruk pikuk dengan dunia sehingga Allah dilupakan. Hari ini nikmat itu Allah mulai sedikit-sedikit cabut. Apa? Nikmat bahagianya, nikmat syukurnya, nikmat tentram berumah nikmat tangga. tentramnya berumah tangga, nikmat tentramnya punya suami. Lagi Allah coba. Kenapa? Selama ini lalai. Pak ya, itu hanya nasihat saya. Nomor 1 tadi apa? Jangan suudzon. Yang kedua, maafkan karena Allah. Sudah. Yang ketiga, minta ampun sama Allah. Jadi kita yang haru. Ya Mbak ya. Oke, sekarang niatkan kepada Allah untuk sehat. Yang Mbak merasa sakit pinggang, sakit, yang merasa hatinya sakit, itu adalah non medis, maka minta pada Allah nomor 1 sehat dari penyakit medis. Yang kedua, minta sama Allah sehat dari penyakit non medis. Kalau ada yang melenggah-gumba atas izin Allah dengan sakit emosi, pemarah yang tidak terkontrol, dendam, jengkel luar biasa, itu non medis, asli itu non medis. Iya, non medis. Dan itu yang menghancurkan kita. Kalau non medis, fisik habis, rohani pun habis. Minta pada Allah nih ya, minta penyakit medisnya hilang, non medisnya hilang. Kalau memang betul-betul ada, dan tambah satu lagi niatnya, putuskan jin nasab. Karena tadi ada riwayat orang tua, ya yang punya ilmu kebal, yang punya ilmu ini itu, niatkan itu jin nasab. Minta sama Allah. Kalau itu ada di sini, tidak diputuskan, 7 turunan anak cucu kita nggak akan selesai. Dia akan mencari tuan baru. Dia akan mencari juragan yang baru. Dia akan mencari lagi budak yang baru. Dia akan mencari lagi siapa? Orang-orang yang bisa disesatkan. Terakhirnya, tumbal. Sampai kematian. Ngeri, Mbak. Nah, itu kesalahan orang tua kita. Anak cucu yang nggak ngerti apa-apa, dapat masalah. Ya, tambah ya, niatkan untuk memutuskan jin nasab juga, insyaallah, Mbak ya. Baik, itu dari saya. Sekali lagi, lapangkan hati, jangan disandarkan kepada kami. Sekali Mbaknya lagi tenang aja, kalau ribut atau tenang minta aja. pada Allah. Minta pada Allah. Ya. Bisa memaafkan suami. Sudah memaafkannya? Ya udah saya maafkan, tapi kalau dia kesana lagi sakit lagi. Sudah. Berarti belum. Dan hari ini Maafkan. Masih terima. Niatnya dikuatkan, Mbak. Sudah. Untuk mohon ampun sama Allah. sekali lagi kita ikhtiar pada Allah, lapangkan hati, istighfar Mbak, Istighfar. sungguh-sungguh ya. Insyaallah banyak hal nanti yang kita bisa ceritakan. Kalau kita lupa bersyukur banyak masalah ya. Kalau kita syukurin banyak yang kita bisa ceritakan. Hari ini kita bisa makan bagus, masih punya suami, masih punya rumah. Lihat yang lain tak Masih punya rumah, sehat. masih sehat. Lihat yang lain makan susah. Lihat yang lain di rumah sakit. Lihat yang lain, Allahu Akbar. Tuh kalau kita lupa bersyukur, Diwafatkan Allah. ya, maka masih ada pintu tobat, masih ada nyawa, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya Allah, Ayo sama-sama. jangan Mbak ya, rugi nanti kita nih, sungguh rugi. Nah hari ini nikmati, Allah kasih kesempatan, sungguh-sungguh ya. Insyaallah kita mulai ya. Sekali lagi lapangkan pikiran, memaafkan dan lapangkan hati, mohon pada Allah sungguh-sungguh untuk tobat, sungguh-sungguh mengakui kekeliruan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan pertolongannya hari ini. Amin ya. Amin. Insyaallah kita mulai Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ainama takunu yati bikumullah. Kenapa? Istighfar mbak. Istighfar mbak. Jangan merem. Ya. Baik. Astagfirullahaladzim. Dalam hati, insya Allah dalam hati. Tenang, ada Allah. Kendalikan ya. Sekali lagi lihat, ada Allah. Oke mbak, ya Dit. Ya Bang Sajin. Baik, dalam hati aja mbak. Jangan ngelamun. Jangan ngelamun. Minta pada Allah. Ini bukan bunda ya. Bang Sajin, kamu yang sama dia. Kamu udah dengar tadi? Aku kayak dititipkan bersama ayahnya. Dititipkan sama siapa? Ayahnya. Hah? Ayahnya. Ayahnya. Oh, lewat apa? Dulu. Dulu. Oh, gitu. Udah lama. Udah lama. Berarti kamu dari orang tuanya nih. Dititipkan tujuannya apa? Mamanya juga meneruskan Meneruskan apa? hubungan. Hubungan. Tugasmu apa jadi? Kalau emang dipakai sama dia, jadilah. Tapi karena udah dipakai, akhirnya kan kita cari tempat lain supaya dipakai. Supaya dipakai. Kau tahu maksudnya enggak? Paham. Jadi kerjasama sama kalian ya. Cepat makan lagi. Karena kita kan udah dipakai. Kita cari cara supaya Bisa kita dipakai bisa lagi. memanfaatkan diri dia. Gitu. Karena itu emosi jadi berlebihan. Aku langsung ya. Kamu apakan? Kok bisikan apa tuh? Rumahku memang di situ. Rumahmu di situ, di pundaknya, Pinggang. di pinggangnya. Oh, yang sakit Sudah pinggang lama. terus tuh. Dari semenjak dia akan menikah. Oh, gitu. Kalau kemudian rumah tangga menjadi panas karena emosi. Ya memang tujuan kami. Tujuanmu dapat makan di situ. Oh. Terus? Kita ndak usah bahas yang lain Pak Ustadz ya. Oke. Kita bahas ini aja. Oke, silahkan. Karena kita tahu yang mau hidayah tuh memang cuma kita. Begitu. Kau merasa nih mau dapat hidayah? Allah. Kalau kita tak mau, kita ndak masuk Pak Ustadz. Oh, gitu. Tidak berani. Tidak berani. Ya Allah. Aku udah dengar tausiah Pak Ustadz dari tadi. Aku paham maksud Pak Ustadz. Kita satu aja Pak Ustadz. Ya. Jangan dibunuh. Ya. Kita Ngapa? tak mau mati dalam keadaan masih kafir begini Pak Ustadz. Ngapa pula jadi tiba-tiba begitu? Selama ini kau mengganggu manusia ini luar biasa. Kau ganggu, kau adu domba, kebencian, bahkan kau harapkan dia mati. Harap mereka bercerai. Nah, kau harapkan mereka bercerai, kamu hanya mengejar mahkota. Ya, supaya dapat pengikut Pak. Karena apa Pak Ustadz? Api yang tersulut tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kamu sudah lihat kah? Astagfirullah. Ya Allah. Tak pernahkah kamu mendapatkan tausiah di agamamu? Tak mau dengar Pak Ustadz. Tak mau dengar. Astagfirullah. Sudah Pak Ustadz. Ya. Biar aku aja dulu. Oke. Aku memang pemimpin mereka. Pemimpinnya. Dan membebaskan yang lain. Mau ikut-ikut tada-tada. Oh gitu. Sudahlah. Ada berapa jin di badannya dia nih? Dengan kamu nih? 3 Pak 3. Ustadz. Oke. Ada yang lain yang mau masuk Islam? Tidak ada. Kami bertiga aja. Iya. Dari lingkungan ini yang mau masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sungguh nih kamu mau tobat nih? Allahu Akbar. Ya Allah. Ya sudah, kamu pimpin bersyahadat dulu kepada Allah. Baik Pak Ustadz. Ashadu Asyhadu alla
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Mintalah pada Allah kebaikan. Mohon dimaafkan Ibu, mohon dimaafkan. Saya maafkan. Masya Allah merinding. Pak Ustaz, Ya, kami tidak bisa lama. baik, aku tanya, kamu pasang sihirnya di mananya di ibu ini? Di hati, Pinggang, pinggang, dan kepala. Kenapa kamu sihirnya di hati? hatilah yang paling mudah untuk dibolak-balikkan oleh kita. Sudah kamu hancurkan di situ. Nah, kamu sakit di pinggang, kamu sihir, kamu apain itu? Kita tusuk, Kamu tusuk. Tujuannya apa? tak bisa melayani Tak suami. bisa melayani suami, sehingga emosi terus, Ya, sehingga marah terus. Kau harapkan cerai itu. Allahu Akbar. Terus di kepalanya? tak bisa menemukan solusi bila ada masalah. Kita tutup dengan menaikkan emosi. Ya, dengan pikiran kotor terus. Pikiran tidak baik, Allahu Akbar. pikiran buruk. Ya Allah. Ini apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, Mbaknya. Ya. Lihat tadi ya. Ini semua atas izin Allah. Jangan sampai dikuasai terus nih. Lihat hari ini. Benar-benar yang dikuasai asbab tadi saya bilang apa? Ikut ya, niatkan untuk memutuskan jin nasab. Lihat akibatnya ulah daripada orang tua kita. Akibatnya yang dititipkan hidup kita nih, lihat berantakan, diganggu sama jin. Jauh dari Allah Ya. sehingga mudah. Ya Mbak ya. Maka sekali lagi betul-betul maafkan suami karena Allah. Yang kedua, betul-betul kita sekarang perbaiki diri kita kepada Allah. Banyak minta ampun. Mbak jaga sholatnya 5 waktu tepat waktu. Mbak zikirnya selesaikan tenang. Kita lagi berhadapan sama Allah nih, ngaji. Terus kita sholat. Betul-betul kita lagi komunikasi sama Allah. Ya Allah, ngomong sama yang punya hidup. Kita ada masalah. Jangan nyebar kemana-mana. Nggak boleh. Ini kita cerita karena cari solusi ya. Yang lain tutup. Cukup suami. Aib suami ditutup. Mbak mau masuk surga, saya kasih 4 syarat. Saya kasih 4 saran. 1, sholat dijaga sungguh-sungguh karena Allah. Mbak sudah lakukan puasa Ramadan. Jangankan Mbak puasa Ramadan ya apa namanya, puasa Ramadan, Mbak mampu lagi melakukan sholat apa nih namanya, puasa sunnah. Masya Allah, Mbak melakukan puasa Ramadan, kemudian apa, menutup aurat. Tutup auratnya. Menutup aurat bukan hanya fisik, tutup aib suami, titik. Suami kayak apa tingkahnya, tutup Mbak, itu aibnya Mbak, aibnya suami, tutup, gak usah diceritain ya. Yang keempat Mbak, taat pada suami, tidak pakai tapi, gak pakai, karena Allah saja. Sungguh 4 ini Mbak lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah. 8 pintu surga Mbak boleh masuk. Maka saya bilang ada dalam hadis riwayat Ahmad. Saya- Darmi menyampaikan. Saya tadi bilang jangan dipatahkan kuncinya itu. Berat kita Mbak, rugi. Maka tatalah kepada Allah hati kita, tatalah pikiran kita kepada Allah. Ya kan, tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan amal solehnya. Bisa jadi Mbak ngasih makan kepada orang gak mampu, bisa jadi ada orang-orang yang susah Mbak kasih makan, doa-doa dari mereka Masya Allah kita gak ngerti. Ini nasihat saya saja.
Kalau Mbak nggak melakukan nih tadi sholat 5 waktu betul-betul dilakukan setiap hari, jin nih atas izin Allah hari ini kan diislamkan nih, dapat hidayah, jin kafir bebas masuk Mbak. Sekali saja nggak sholat, pleng, otomatis ya. Jadi bentengnya nggak masuk sihir, nggak masuk jin, nggak masuk santet, deketi Allah, minta sama Allah. Ini aja nasihat saya, semoga keluarga utuh, semoga suami baik kembali. Sekali lagi, hari ini Allah bersihkan yang mengganggu Mbak, maka semoga bisa bersih hatinya juga karena Allah ya. Ini aja nasihat saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.